Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Alfan Solihin dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal dan perkembangan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sejarah nama Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah diambil dari dua nama tokoh. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kedua Bahauddin Naqsabandi. Jadi kemunculan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah diambil dari dua aliran. Tarekat Qadiriyah yang diambil dari nama pendirinya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, sedangkan nama Naqsabandiyah dari tokoh sufi Bahauddin Naqsabandi. Tarekat Qadiriyah berasal dari ajaran-ajaran khusus yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari jalur nasabnya sampai kepada Rasulullah, yaitu jalur ayahnya sampai kepada Hasan dan jalur ibunya sampai kepada Husain, maka pemahaman akan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada itu melekat pada pemahaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sejarah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah didirikan oleh Ahmad Khatib Ibnu Al-Ghaffar. Ia merupakan seorang tokoh ulama asal Indonesia. Syekh Ahmad Khatib Ibnu Al-Ghaffar ini lahir pada bulan Safar 1217 Masehi atau tahun 1803. Tarekat ini merupakan satu-satunya tarekat yang didirikan oleh orang Indonesia itu sendiri, yaitu Ahmad Khatib Ibnu Al-Ghaffar. Syekh Ahmad Khatib belajar berbagai ilmu keislaman di Mekah. Oleh karena itu kepintaran kemampuannya yang luar biasa, ia menjadi ulama besar dan mengajar di Masjidil Haram, sehingga ia sangat dihormati di kalangan masyarakat Arab saat itu. Muridnya tidak hanya dari kalangan masyarakat Arab, namun juga masyarakat Indonesia, terutama pada jemaah haji dan mereka yang ingin belajar di Mekah. Sehingga sebagai guru tarekat, ia pun mengangkat khalifah, yakni pemimpin yang melanjutkan estafet ajaran tarekat. Tentu saja khalifah tersebut diambil dari murid-muridnya yang memiliki kemampuan spiritual dan intelektual. Akan tetapi dalam ajaran tarekat, seorang syekh atau guru memiliki kewenangan. Di antara murid Syekh Khatib yang menonjol yakni Syekh Abdul Karim dari Banten, Syekh Ahmad Nasrullah Ibnu Muhammad dari Madura, dan Syekh Tolha dari Cirebon. Ketiga murid teladan Syekh Ahmad Khatib inilah yang menjadikan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah berkembang pesat di Indonesia, terutama perkembangannya cepat di Pulau Jawa dan Madura. Karena corak kehidupan orang-orang Jawa dan Madura itu masih kental akan keagamaannya. Tarekat ini selain berkembang di Indonesia, perkembangannya yang mencapai beberapa negara tetangga, terutama Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Hal ini tidak dapat lepas dari peran dan jasa para khalifah atau pemimpin tarekat. Proses penyebarannya yang khas sebagai gerakan spiritual telah membentuk pola ideologis pada para pengikut jamaah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Memiliki warna tersendiri, Qadiriyah wa Naqsabandiyah menjadi salah satu aliran tarekat yang sangat terkenal di Indonesia. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah sangat populer di Indonesia, akan tetapi memang tidak begitu terkenal di Timur Tengah, terlebih kalangan dunia Islam, sebab karena tarekat ini penggabungan dua tarekat besar, yaitu seperti yang saya katakan tadi, penggabungan antara Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsabandiyah. Sedangkan negara-negara Islam lainnya hanya mengenal Tarekat Qadiriyah dan Tarekat
tarekat Naqsabandiyah, tidak mengenal tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Mungkin hanya itu dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Jika ada saran mohon komentar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.